Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nastaftihul jalsata mithla ma nawahu ahluna wa aslafuna wa aba'una salihun. Allahu yudkhilu niyatina fi niyatihim wa a'malana fi a'malihim wa maqasidana fi maqasidihim. ثم الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. ثم الفاتحة إلى أرواح جميع أنبياء الله ورسل الله عليهم الصلاة والسلام وجميع أولياء الله الصالحين جميع العلماء والمصنفين المخلصين لله رب العالمين. الفاتحة على نية أن الله الكريم يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويعلمنا التأويل ويهدينا إلى سواء السبيل ويفيد على قلوبنا ما أفاضه على قلوب عباده الصالحين. أن الله الكريم يرزقنا كمال الإخلاص واليقين ويجعلنا من عباده المتقين. إن الله تبارك وتعالى يشفينا من كل أمراض شفاء كاملا عاجلا وعلى كل نياتنا الصالحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا كرم يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي أرشدنا إلى كل طاعته وامتثال أوامره والذي نهانا وزجرنا عن كل معصيته وكفره. والصلاة والسلام على حبيبنا ونبينا محمد أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه المهتدين إلى سبيله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فعلمنا علوما نافعة في الدين والدنيا والآخرة. أما بعد. حضرات الكرماء والفضلاء, para alim ulama, para asatidah, para muallimin, mudarrisin, segenap tokoh masyarakat dan sepuh masyarakat sekitarnya, bil khusus yang ikut hadir bersama-sama, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, bil khusus segenap takmir dan pengurus Masjid Al-Mubarak, semua yang hadir pagi hari ini di tempat yang mulia ini. InsyaAllah kita semua hamba-hamba Allah yang senantiasa dirahmati, diridhai, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Kita bersyukur kepada Allah dengan segala hidayah, inayahnya, rahmat, ni'matnya. Pagi hari ini untuk yang kesekian kalinya anugerah besar Allah berikan pada kita, kegembiraan, kesenangan Allah berikan kepada kita.
Pasti kita semua gembira dengan ibadah-ibadah kita yang tentunya didukung oleh sehat kita lahir batin, sehat jasmani rohani kita. Pagi hari ini saudara sekalian rahimakumullah, kembali kita berada di taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini setelah salat subuh kita berkumpul bersama hamba-hamba suci ciptaan Allah, makhluk hamba suci para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, dan kita sekaligus mengamalkan apa yang diharapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, senantiasa memperbaiki agama kita, memperbaiki dunia kita, memperbaiki akhirat kita. Semua menjadi amal ibadah saleh kita yang semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Hadirin Bapak-bapak, saudara sekalian, juga tentunya teringat kita masih berada di bulan Hurum ya. 19 Rajab kurang lebih hari ini. Insyaallah kita kembali berada di waktu-waktu yang mustajab, waktu-waktu yang berlipat gandanya pahala. Namun di sisi lain mungkin merasakan betul kita cepatnya waktu. Ini barusan kemarin sepertinya sudah mau Rajab lagi, sudah mau Ramadan lagi gitu ya. Ya, jadi Rajab, Sya'ban, kita lagi Ramadan. Sepertinya Lebaran baru kemarin. Ini sudah mau Ramadan lagi. Wallahu a'lam, hadirin rahimakumullah. Memang begitu disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, perputaran waktu masa zaman itu, jadi pergantian waktu, hari dan seterusnya tahun itu akan semakin terasa cepat. Yang disebut dalam hadis itu yataqarabuz zaman. Ya. Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu bagian daripada tanda-tanda as-saah. Yataqarabuz zaman itu waktu itu merasa berdekatan, Pak. Kalau kita nggak ketemu saudara kita 5 tahun, 10 tahun, itu rasanya begitu ketemu, ya sudah punya anak, dulu masih muda, masih remaja, ya, anaknya sudah 2, sudah 3. Begitu ketemu, sudah ngawinin, sudah mantuan gitu ya. Nah, sering merasa begitu ya kita ketemu. Nah, itu mungkin bagian daripada rasa yang Nabi SAW mengatakan yataqarabuz zaman. Bahkan kata Nabi, ketika yataqarabuz zaman, karena itu min asyratis sa'ah, bagian tanda-tanda dari kehancuran, tanda-tanda kerusakan. Oh ya Allah, kalau kita sudah merasa semacam itu ya ini sudah tanda-tandanya. Makanya kalau satu sisi kita lihat makmurnya masjid semacam ini, oh as-sa'ah, kerusakan itu insya Allah masih jauh. Satu sisi kalau melihat ramainya masjid dengan suara adzan dan sebagainya, kesalehan-kesalehan itu. Tapi di sisi lain, ya, walaula daf'ullahin nasa ba'dahum bi ba'din, ya, kalau seandainya bukan karena Allah Subhanahu wa taala masih menahan tentang manusia-manusia yang ganas, apa ganas itu? Manusia-manusia yang mereka tidak lagi memperhatikan ya persaudaraan, rasa kasih sayang itu semakin hilang, rasa hormat semakin hilang. Ya bagaimana sekarang rasanya ini, Masya Allah, mungkin karena memang dunianya dunia medsos sekarang ini ya Pak, ya apa-apa langsung viral itu masalahnya Pak. Orang berantem, bertengkar di mana saja langsung kita saksikan di dunia ini. Ya. Tapi yang paling menyedihkan lagi kalau para ulama bertengkar. Betul tidak? Kalau para ulama, orang-orang berilmu, kiai, habaib, kalau ini yang bertengkar, iya pertengkarannya sepertinya pertengkaran agama, betul Pak. Coba kalau dikaji satu sisi Pak, mereka berdalil dengan dalil yang sama. Sama-sama dalil Al-Quran, sama-sama dalil hadis Nabi, betul tidak? Masa pengikut Al-Quran, pengikut hadis Nabi yang sama-sama tapi bertengkar?
Hadirin rahimakumullah, yang menakutkan ya kalau mereka semua sama-sama berdalil, sama-sama berilmu, sama-sama alim, akhirnya pasti merasa sama benar. Betul, merasa benar, ini saya benar dengan dalilnya, saya benar satunya dengan dalilnya. Hadirin rahimakumullah. Kemudian kalau sudah merasa benar, yang menakutkan merasa paling benar. Kalau sudah merasa paling benar, hati-hati merasa paling bersih, paling suci. Padahal Allah menyatakan fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. An-Najm, Allah berfirman, jangan sekali-kali kalian itu merasa paling bersih terhadap diri kalian. Hanya Allah yang maha mengetahui tentang ketakwaan kita yang sebenarnya. Huwa a'lamu bimanittaqa. Nah, kemudian hadirin rahimakumullah, kalau sudah terkesan ada pertengkaran semacam ini, mau apapun penyebabnya, ini sekarang apa yang tidak menjadi pertengkaran, Pak? Sebab pemilihan RT bertengkar, pemilihan RW bertengkar, lurah bertengkar, betul? Ya, sampai ini ulama bertengkar. Ini khawatirnya sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yurfa'ur rahmah minal qulub, minal qalb. Hilangnya rasa kasih sayang dalam hati, hilangnya rasa saling hormat. Iya. Bukankah ketika kita melihat saudara kita masih mau masuk masjid saja, itu saja sudah harus kita hormati, itu saudara kita, sama-sama ahli surga. Amin, Allahumma amin. Sama-sama saudara kita harus kita hormati. Ya, kalau kita biasa menghormati ibadah atau kebaikan sekalipun kecil, oh, nanti penghormatan kita dengan ibadah kesalehan yang kecil itu akan menjadi besar dan akan dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang coba yang namanya saling merendahkan, Pak. Ya Allah, kita sedih satu sisi, makanya berhati-hati kita bersikap dalam hal ini ya. Sekarang ini apa-apa, siapa-siapa itu setiap ada pengikutnya, punya muhibbin, betul. Ada muhibbinnya, ada pengikutnya, ada penggemarnya, ya, ada kelompoknya, ada golongannya. Ini hati-hati dimanfaatkan oleh para syaitan iblis la'anahullah. Yataqarabuz zaman, kembali pada yang dekatnya zaman. Sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Fatakunus sanatu kasyahri." Nanti akan terasa 1 tahun itu seperti 1 bulan, kata Nabi. Kurang tahu Pak, ini apa sudah sampai nih? Ya? Mungkin belum ya, seperti 1 bulan, 1 tahun seperti 1 bulan. Wasyahru kal jumu'ati. 1 bulan itu seperti seminggu, seperti dari Jumat ke Jumat. Ya sekarang Masya Allah udah bulan, udah ganti bulan lagi, udah ganti bulan lagi itu ya. Iya sudah ganti bulan lagi. Ini sudah, ini kita ketiga ini. Kayaknya saya sebulan sekali ini ya. Setiap subuh Ahad ketiga. Nah ini baru kemarin kayaknya di hadapan Bapak semacam ini sudah sebulan ya. Kalau Jumu'ati kata Nabi. Wal Jumu'atu kal yaum, 1 minggu itu dari Jumat ke Jumat itu seperti 1 hari. Wal Jumu'ah kal yaum. Wal yaumu kas-sa'ah, sedangkan hari 1 hari seperti 1 jam. Was-sa'ah kahtirakis su'fah. Ai kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, 1 jam itu seperti orang membakar terbakarnya kertas. Ya, kertas-kertas kalau terbakar, setumpukan kertas itu kalau terbakar berapa lama itu? Ya, nggak sampai 1 jam, Pak. Ya, wah, ini sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, semoga kita dapat mengambil i'tibar dan terus kita bisa meningkatkannya ibadah-ibadah kesalehan kita di hari mendatang. Amin, Allahumma amin. Hadirin rahimakumullah, kajian kita kembali kepada kitab Risalatul Mu'awanah yang
masih terkait pula dengan waktu-waktu mulia. Amalan-amalan kita yang sudah biasa, mari kita tingkatkan, dan untuk mendatangkan rasa semangat untuk meningkatkannya itu, maka mengkaji hadis-hadis Nabi SAW dengan janji-janji mulia. Sudah tanggal 19 Rajab, memasuki Sya'ban dan Ramadan, memakmurkan antara maghrib dan isya. Bagi yang mungkin barangkali ya waktunya, karena maghrib dan isya itu ya memang rawan masih berada di jalan kadang-kadang Pak ya, masih di jalan, masih macet dan sebagainya. Tapi paling tidak ada keinginan dulu, karena tidak harus setiap malam. Ihya ma bainal isya'ain, menghidupkan antara dua isya. Dua isya itu artinya antara maghrib dan isya. Itu tidak harus setiap malam, apalagi dengan amalan salat awabin yang berat Pak. Karena salat awabin itu mulai daripada 2 rakaat paling tidak, 6 rakaat, 12 rakaat, 20 rakaat. Wow, ya 20 rakaat antara maghrib isya, berat nggak kira-kira itu? Berat Pak. Ini tarawih kita 20 ya, Ramadan ya. Ya seperti itu kira-kira, tapi enggak, itu lebih ringan Pak. Karena satu dikerjakan sendirian, yang kedua surahnya lebih ringan daripada tarawih itu. Ya paling 30 menit sekarang ini, antara maghrib isya itu kurang lebih 40 menit lah ya. Kalau sholat maghribnya agak cepat itu. Ini Masya Allah, itu janji Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hadis-hadisnya. Hadirin rahimakumullah. Nah, dalam hadisnya dikatakan ihya ma bainal haditsain aisya'ain wa qad warada fi fadlihi akhbarun wa atharun. Dalam keutamaannya itu dibahas tentang banyak hadis dan atharus sahabah, pendapat-pendapat, cerita-cerita para sahabat Nabi. Nah, wa hasbuka min dzalika anna Aba Sulaiman rahimahumullahu taala fi an yasuman nahar au yuhyi ma bainal isya'ain. Ya, beliau mengatakan atau ditanya tentang apa harus menghidupkan antara maghrib isya dengan ibadah-ibadah, apalagi dengan majelis ilmu, majelis zikir. Majelis itu pasti duduk berjamaah bersama-sama, atau puasa saja di hari itu. Apa puasa saja? Ya. Kemudian beliau masih mengatakan ijma' bainahuma. Ya memang kalau bisa ya dua-duanya dilakukan. Ya siangnya puasa, maghribnya hidupkan itu antara maghrib dengan isya. Kemudian si penanya ini mengatakan la astati, oh itu susah, saya nggak bisa itu. Li'anni mata sumtu ishtaghaltu bil iftar fi hadzal waqt. Di mana saya puasa, saya sibuk berbuka di waktu antara maghrib isya. Kan orang puasa begitu Pak. Maghrib berbuka, sudah nunda itu sholat maghribnya agak malaman dikit. Habis sholat maghrib nerusin lagi kan. Ya diisi dengan berbuka itu. Ya nggak cukup waktunya. Jadi apakah puasa saja atau sholat antara maghrib isya saja? Faqala lahu idza lam tastati an tajma'ahuma fada' siyaman nahar. Kalau memang tidak mampu mengumpulkan dua-duanya, sama dilakukan, tinggalkan puasa siang hari. Wa ahyi ma bainal isya'ain, hidupkan antara maghrib dan isya. Oh, masih lebih mulia itu Pak. Ya mungkin yang tidak puasa Senin, ya malam Selasanya dihidupkan. Kalau puasa Kamis barangkali. Tapi kalau bisa ya dua-duanya, Masya Allah. Ya. Hadirin rahimakumullah. Dalam sebuah hadis an Thawban radhiyallahu taala an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man akafa nafsahu ma bainal maghribi wal isya'i. Ini bagi kaum laki-laki mungkin Pak. Kalau perempuan itu saya lihat di masjid-masjid itu agak jarang maghrib isya itu. Nah, ini hadis yang pertama yang tidak ya, karena harus i'tikaf di masjid. Man akafa nafsahu
siapa orang yang mendiamkan dirinya fi masjidin jama'atin, di masjid yang digunakan berjamaah seperti masjid kita ini Pak, terutama berjamaah sholat Jumat. Kan ada masjid atau musola kalau di kita ya, musola yang tidak digunakan Jumatan gitu ya. Nah itu tidak termasuk itikafnya di sana ya. Mabainal maghribi wal isya, waktunya di antara maghrib dan isya. Ya, masalahnya di kita ini Bapak Ibu saudara sekalian, Bapak saudara sekalian, itu tempat sholat itu ada dua nama, ada banyak namanya ya. Ada masjid, tempat sujud, musola, tempat sholat, ada langgar. Nah iya, ada nama sholat namanya langgar, ada itu Pak. Iya, ada kan langgar ya. Iya, makanya orang mengatakan jadi bingung kita itu ngertiinnya ya. Saya mah sholat selalu dilanggar gitu. Sholatnya selalu dilanggar. Itu bukan melanggar sholat, itu berarti itu ya. Berjamaah aja. Ada lagi surau, apa? Surau. Ya, mungkin ada lagi yang banyak, kita ini memberikan nama. Kalau di Arab itu, di Saudi itu, Allah enggak. Semua masjid. Biar yang enggak Jumatan itu masjid itu. Di pinggir-pinggir jalan yang kecil-kecil itu masjid semua itu. Kalau nggak saya itu di samping Masjid Nabawi Madinah, sekitar Masjid Nabawi 200 meter, 300 meter dari masjid itu banyak masjid-masjid kecil yang ya mereka hanya ya kalau soal sholat ya sholat, tapi tidak sholat berjamaah 5 waktu pun tidak. Kalau cuma mereka berzikir, masuk sholat-sholat sunnah barangkali dilakukan. Mereka berjamaahnya tetap ke sholat Nabawi semuanya sentral, karena memang masjid jami'nya yang tepat itu ya jelas ya, masjid yang tertua dan terbesarnya Masjid Nabawi. Nah itu ada namanya di sekitarnya Masjid Abu Bakar, ada Masjid Umar ya, ada Masjid Utsman, ada masjid itu kecil-kecil itu ya. Saya pernah mau diusir oleh petugasnya, itu dikiranya kita syirik gitu ya. Iya, di sana itu permasalahannya orang Indonesia kalau datang ke sana itu bagi orang sana terkenalnya gampang syirik katanya. Gampang syirik itu. Makanya saya tersinggung terus di sana. Di mana-mana ada pengumuman itu bahasanya ya umumnya 3, bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Jarang bahasa-bahasa lain. Sedangkan yang diumumkan dilarang begini, itu perbuatan syirik. Begitu Masjid Apung Jeddah itu ada pengumuman dilarang membuat 2 berjamaah di dalam masjid. Itu Pak, bahasa Indonesia. Ini kan artinya mereka itu, atau mungkin banyak mendapatkan orang-orang Indonesia itu salah di sana itu begitu barangkali ya. Tersinggung saya itu. Padahal enggak juga, bukannya. Iya, kita yang faham juga banyak ya. Ya tapi terima kasih kita diingatkan begitu Pak. Ya, itu i'tikaf di masjid antara maghrib dan isya. Syaratnya lam yatakallam illa bi salatin wa qur'anin. Tidak ngobrol. Hati-hati ba'da maghrib itu biasanya kalau udah kumpul berdua, itu ngobrol. Datang lagi 1 orang bertiga makin ramai, makin asyik Pak. Datang lagi berempat, mula-mula 5 menit ngobrolnya ibadah. Begitu udah 10 menit, memanjang, nggak tahu kemana itu ngobrolnya itu. Datang lagi 1 lagi, ente tahu nggak ceritanya si Anu? Kalau Anu mah ketika dia Anu, nah kalau udah Anu itu biasanya udah kemana-mana itu Pak. Nah ini jangan ini. Lam yatakallam, dia tidak bicara, tidak ngobrol illa bi salatin wa qur'anin, kecuali dengan salat. Bosan baca Quran, capek duduknya nunggu isya. Kalau ini dilakukan, Nabi bersabda, kana haqqan 'ala Allah taala an yudkhilahul jannah. Hak bagi Allah akan memasukkan hamba itu ke dalam surganya. Allah sekali mengamalkan ini janji Allah. Kita sudah banyak mengamalkan ini ya. Taqabbalallah, semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini paling tidaknya salatnya 2 rakaat, lebih silakan. Itu hadis yang pertama. Yang kedua ini bukan harus di masjid, di mana saja.
ibu-ibu yang tidak itikaf di masjid, barangkali silakan sampaikan pada kaum ibu ya di mana saja. Tapi andai kata dengan itikaf itu jelas lebih afdal, lebih utama. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Abi Hurairah radhiyallahu taala an, Nabi bersabda, man shalla sitta rakaatin, siapa orang yang salat 6 rakaat ya, ba'da salatil maghribi, di antara atau setelah salat maghrib, tapi setelah ba'diyahnya Pak, tidak termasuk ba'diyah. Jadi 6 rakaat jangan dengan ba'diyahnya, ba'diyah dulu baru salat 6 rakaat ya. Tapi syaratnya pun lam yatakallam bainahunna bisu'in, dia jangan berbicara, jangan cerita-cerita di antara salat itu bisu'in, dengan ya keburukan atau mungkin cerita-cerita apa ya, jangan di antara salat, pokoknya jangan ngobrol di antara 6 rakaat. Kalau di ya memang di kitab ini yang saya baca ini Khazinatul Asrar, kemudian dengan kitab Risalatul Muawanah. Adapun di Risalatul Muawanah, hadirin rahimakumullah, ya 6 rakaat itu dibagi menjadi 2 rakaat pertama, kemudian 4 rakaat. 2 rakaat pertama sekali salam, dan pun surahnya di sini ditentukan, di sini ayat kursi 1 kali, al-ikhlas sekali, qul a'udzu birabbil falaq sekali, qul a'udzu birabbin nas sekali. Rakaat pertama begitu, rakaat kedua seperti itu, setelah al-fatihah sekali. Nah, selesai salat ya, wa yaqulu ba'dahuma, setelah selesai salat 2 rakaat itu membaca ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, minimal 3 kali, lebih silahkan. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkan, kuatkan hati kami atas agamamu ya Allah, 3 kali atau lebih. Salat lagi Pak, 4 rakaat sekali salam, bitasyahudin wahidin ya, dengan sekali tasyahud. Jadi tidak ada tahiyat awalnya, terus menerus. Nah, surahnya, nah ini tidak ditentukan ini surahnya apa saja. Hanya saja ulama membahas kalau setiap rakaat itu qul huwallahu ahad 3 kali, maka setiap rakaat seperti hatam Quran sekali. Wow ya, 6 rakaat 6 kali hatam Quran di dalam salat. Di antara maghrib isya, waktu yang sangat mulia. Jangankan salat Pak, kita menunggu saja di antara maghrib isya itu, asal jangan batal wudhu. Penungguan kita, penantian kita antara maghrib isya dihitung salat, dihitung terus menerus salat, apalagi salat. Maka salat ini jika diamalkan mulia di atas mulia, terlebih di bulan Rajab, bulan Sya'ban, apalagi Ramadan. Nah kalau Ramadannya agak sulit ini ya, agak sulit karena berbuka puasa itu ya. Ya, tapi kalau tergantung keinginan Pak, kalau udah keinginannya tinggi tetap bisa. Oh, kita meneruskan makan itu habis tarawih masih bisa kan ya? Masih Pak ya, takjilnya agak cepat sedikit, agak banyak sedikit bisa Pak. Nggak bakal lemes, bahaya itu enggak. Dan itu sesekali, enggak seperti tiap malam kita tarawih, tidak ya. Sesekali. Bahkan yang 20, ini yang 6. Ini yang 6. Kemudian 12 Pak. Nah, kalau ini dilakukan 6 rakaat ini, udilna lahu bi'ibadati tsnatai asyrata sanah. Maka Allah Subhanahu wa taala berjanji, kata Nabi, memberikan pahala seimbang dengan ibadah 12 tahun. Allah, 12 tahun diterima semua ibadahnya siang malam Pak. Siapa di antara kita 12 tahun yang utuh ibadahnya?
Kita semua ahli ibadah, tapi kira-kira 12 tahun dipakai ibadah semua enggak? Jangankan 12 tahun, sehari semalam dipakai ibadah semua pun sudah susah, Pak. Ya 12 tahun kita menjadi ahli ibadah, tapi tidak seluruh waktu kita. Tapi ini 12 tahun seluruh waktu kita dihitung ibadah siang malam, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah. Itu berarti hadirin rahimakumullah, kalau kita lakukan ini seperti tadi yang pertama, salat minimal 2 rakaat, tidak ngobrol antara maghrib isya, kita berarti telah mengajukan proposal kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita terdaftar termasuk orang-orang yang akan dimasukkan surganya Allah. Kan begitu kan? Kalau Nabi mengatakan kana haqqan 'ala Allahi an yudkhilahul jannah. Hak bagi Allah akan memasukkan hamba itu ke dalam surganya. Berarti dengan salat di antara maghrib isya kita mengamalkan hadis ini, kita telah mengajukan proposal dan diterima, sudah tertulis nama kita termasuk golongan orang-orang yang bakal masuk surganya Allah. Mudah-mudahan Allah rizkikan kita semuanya. Ini yang 6 rakaat. Kemudian berikutnya yang 12 rakaat. An Ibnu Abbasin radhiyallahu taala anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, Nabi bersabda, man shalla itsnatai asyrata raka'atan, siapa orang yang salat mencapai 12 rakaat ba'dal maghribi, juga sama setelah maghrib, yaqra'u fi kulli raka'atin, yang setiap rakaatnya bi fatihatil kitabi marratan, membaca Fatihah sekali seperti biasa, wa qul huwallahu ahad thalatha marrat. Nah, ini ditentukan ini, Pak. Qul huwallahu ahadnya 3 kali. 12 rakaat. Berapa kali itu qul huwallahu ahadnya jadinya? 12 kali 3. Iya, jadi 36 ya. 36 kali. Kalau ini dilakukan, ghafarallahu lahu dzunubahu kullaha. Allah berjanji akan mengampuni dosa-dosanya seluruhnya, Pak. Ini saya di sini kullahanya ini, Pak. Nah, Masya Allah, tidak tersisa dosa kan? Iya, kalau kita orang yang tidak pernah teringat barangkali, ya dari kita nggak pernah melakukan dosa-dosa besar, ya dosa-dosa ya. Ya, coba bagi orang-orang yang punya masa lampau suram, punya masa lampau yang gelap. Kenapa? Karena ya soal Islamnya dia mah sejak lahir, dilahirkan dari kedua orang tua yang muslim, muslimah, 17 tahun bikin KTP Islam, betul. Cuman sholatnya umur 45 tahun baru mulai, ya. Belum lagi masih ditambah dengan dosa-dosa besar barangkali, Pak. Sekarang taubat, menangis dia, bagaimana ya Allah, saya terlalu besar dosa saya ya Allah. Oh, laksanakan 12 rakaat antara maghrib isya. Qul huwallahu ahad 3 kali. Kali 12 sama dengan 12 kali hatam Quran. Diampuni dosanya seluruhnya. Dan bagaimana kalau ada yang bertanya seolah-olah terkonfrontasi dengan hadis yang mengatakan orang tobat dari dosa besar tidak akan diampuni oleh Allah kecuali dengan taubatan nasuha. Bagaimana ini? Malahan 12 rakaat. Oh, ya jelas, Pak. Tetap berlaku ini ghafarallahu dzunubahu kullaha itu. Bagaimana caranya? Ya 12 rakaatnya niatkan tobat. Betul tidak? Sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kullaha. Ya adapun dia misalnya masih rajin salat-salat yang ditinggal itu diqadha setiap waktunya, wah itu sebuah perhatian besar ya, Masya Allah, silahkan, tidak masalah. Tapi andai kata tidak pun sudah di cover oleh hadis ini. Kumullah. Allah ya, 12 rakaat. Kemudian yang keempat, luar biasa, yang 20 rakaat. Ada 14 fadilah keutamaan kurang lebih dalam hadis ini. An Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma
an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an, Nabi bersabda, man shalla bainal maghribi wal isya'i 20 rakaatan, orang yang salat mencapai 20 rakaat di antara maghrib isya. Antara maghrib isya salat mencapai 20 rakaat, Pak. Dan salatnya ringan. Yaqra'u fi kulli raka'atin bi Fatihatil Kitab marratan. Baca Fatihah sekali setiap rakaat, wa qul huwallahu ahad marratan. Qul huwallahu ahadnya sekali. Ringan ya? Ringan, Pak. Ini paling salatnya ya 2 menit atau ya 3 menit lah. 3 menit selesai. 20 rakaat itu 10 salat. Karena 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat. Jangan 20 rakaat sekali salam. Ya, 20 rakaat sekali salam, insya Allah itu rakaat ke-12 lupa itu. Jangankan sekali salam, 2 kali salam, 2 kali salam saja. Kalau nggak pakai nulis atau mungkin nandain, bisa lupa ini keberapa ini, begitu kan? Kan biasa kita. Salat yang paling perhatian itu, Pak, insya Allah itu salatnya imam. Insya Allah imam itu paling perhatian. Kenapa begitu? Ada tanggung jawab. Jangan sampai salah saya menjadi imam, begitu kan? Tapi ada nggak imam salah? Oh banyak, Pak. Banyak, nggak kehitung setiap saat. Imam lupa, makanya ada caranya akhirnya kan, begitu kan? Diingetin makmum. Nggak bisa kita menghindar dari lupa dalam sholat itu. Coba angkat tangan. Siapa yang dalam 1 minggu tidak pernah lupa sholat? Maksudnya dalam nggak pernah ada rasa lupa dalam sholat. Mungkin sujudnya, mungkin tahiyatnya, mungkin rukuknya, mungkin bacaan apa. Ini sudah sujud keberapa, ini rakaat keberapa. Tidak pernah lupa semacam itu 1 minggu aja, Pak. Siapa coba? Sulit, nggak ada kan yang angkat tangan, berarti sama dengan saya itu, Pak. Allah. 12 rakaat. Paling cuma 3 menit. Kalau 3 menit kali 10 kali sholat berarti berapa menit? 30 menit, Pak. Masih belum isya. Itu kalau 3 menit itu belum isya. Ya, paling top 35 menit. Itu sholatnya sudah bagus. Tapi ya bacanya jangan terlalu, karena pengen 20 jangan sampai isya kebut-kebutan baca qul huwallahu ahad. Puluhan bacanya kayak begitu ya, enggak, harus tartil tetap, apalagi Fatihahnya. Cepet nggak apa-apa, bacanya agak cepat gitu nggak masalah, tapi tartilnya, Pak, silakan, nggak apa-apa ya insya Allah 3 menit. Nah, 3 menit selesai, 30 menit itu selesai itu antara maghrib isya. Maka kata Nabi SAW, hafidallahu fi ahli. Allah pertama. Ya, silakan menghitung ini keberapa ini, ya. Hafidallahu fi ahli. Allah akan pelihara, Allah akan jaga keluarganya. Penting, Pak, penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan jaga keluarganya. Pertama. Yang kedua, wa malihi, hartanya. Kalau sampai keluarganya tidak dijaga oleh Allah, kan pasti terjadi segala keburukan, Pak. Kalau keluarganya cuma 3 orang, bapak, ibu, anak 1. 11 orang, kadang-kadang, Pak, anaknya itu bisa bikin ke-11-an. Iya, laki-laki semua anaknya 11 orang, ya bikin ke-11-an. Apa ke-11-an? Tim. Iya, tim. Masya Allah. Kemudian tidak dipelihara oleh Allah. Perang cendol terus-menerus setiap saat itu. Apa perang cendol itu? Ya, cendol kan 1 mangkok. Kalau diaduk perang dia, Pak, kan begitu itu ya. Allah, perang cendol namanya. Sekeluarga itu perang, nggak dijaga oleh Allah. Belum lagi kadang-kadang satunya terjadi begini, satunya terjadi belum selesai terjadi lagi, belum selesai terjadi begini lagi. Itu kurang pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ayahnya, ibunya pernah sholat ini sekali saja, insya Allah itu pemeliharaan Allah itu akan datang. Apalagi sering. Makanya niatkan, hadirin rahimakumullah, seumur hidup kita minimal sekali. Ada yang pernah di antara maghrib isya 20 rakaat, Pak? Angkat tangan juga, insya Allah tidak riak. Karena ditanya ini, Pak, ya,
Ada Pak. Insyaallah ini tahaddutan bin ni'am, menceritakan nikmat Allah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis, itu boleh Pak. Siapa yang pernah 20 rakaat antara maghrib dan isya? Angkat tangan. Ah, kayaknya nggak ada ya. Ya masih mirip saya juga itu berarti kalau begitu Pak. Mari kita niatkan, mudah-mudahan Allah rizkikan umur hidup kita minimal sekali, apalagi setahun sekali, setiap Rajab ini barangkali. Ya tergantung keinginan sih Pak. Sibuk sebenarnya, sibuk. Iya, coba hari Sabtu agak santai, ini malam Minggu. Oh, lihatkan dari siang. Ya Allah, rizkikan nanti sholat 20 rakaat ya malam Minggu ya Allah antara maghrib. Sholat berjamaah ke masjid, jangan ikut zikirnya terlalu panjang. Mundur ke belakang. Sholat ba'diyah, baru sholat. Kalau takut, iya masuk waktu isya. Barangkali begitu. Itu kan sesekali Pak. Ya walaupun mungkin tahu zikirnya itu masih bisa kena, ya silahkan saja ikut. Kondisikan, tergantung niat dan keinginan. Wa ahlihi, keluarganya, dan wa malihi, hartanya Pak. Harta yang tidak dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi harta datangnya halal, tapi keluarnya haram. Itu termasuk tidak dipelihara Allah. Masuknya, keluarnya halal, masuknya haram. Apalagi Pak, makin rusak. Ya, termasuk masuknya halal, keluarnya halal. Tapi rezeki yang dimiliki pun juga demikian, tidak dipelihara oleh Allah. Nggak berkah. Mungkin ya rusak, hilang. Ya, apa yang terjadi? Ini termasuk kurang pemeliharaan Allah. Tidak berkah, hartanya tidak selalu kepada hal-hal yang baik. Pemeliharaan Allah terhadap harta itu sangat penting. Termasuk orang yang dibuat buta dan tuli dengan harganya, dengan hartanya. Iya, lihat itu orang yang tersihir dengan hartanya. Lihat itu hidupnya. Glamor, apa namanya itu? Hidupnya glamor, banyak lagunya. Apa banyak lagu? Namanya orang berduit. Ya biasanya begitu sih manusia. Sudah banyak duit itu mah lagunya. Jadi orang bilang, mah lagunya tengek, gitu apa bilang ya? Lagunya apa? Tengek, dibilangnya begitu ya. Allah, iya biasanya semacam itu. Ya, ini ayat Quran yang bilang begitu itu. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Manusia itu berlagu, kadang-kadang itu berlagu tengek itu kalau sudah melihat dirinya mampu dan gampang merendahkan orang lain. Betul, sombong akhirnya dia. Nah ini Pak, ini termasuk harta yang tidak dijaga oleh Allah. Akan diselamatkan dengan 20 rakaat antara maghrib isya. Kemudian selanjutnya wa waladihi, anaknya dijaga oleh Allah. Lihat Bapak Ibu Saudara sekalian rahimakumullah, betapa pentingnya anak itu dijaga oleh Allah. Anak akan selalu di depan mata kita, itu paling umur sampai umur 10 tahun Pak. Betul, 5 tahun, 4 tahun masih depan mata kita, 7 tahun masih depan mata kita lah. Tapi 15 tahun ke sana udah seringan tidak di hadapan mata kita. Ketika di belakang kita, apa yang dilakukan kita tidak tahu. Betul. Terjadi apa kepada mereka tidak tahu. Di situ perlu pertolongan Allah, perlu pemeliharaan Allah. Makanya dengan 20 rakaat anak kita dititip kepada Allah. Harta kita dititip kepada Allah. Keluarga kita dititip kepada Allah. Makanya ada doanya, doa penitipannya itu, hadirin rahimakumullah. Kalau Syekh Abdullah Alawi Al-Haddad selesai salat, Allahumma inni astaudi'uka imani fi hayati wa inda mamati wa ba'da mamati fahfadhu alayya innaka ala kulli syai'in qadir. Ini kalau untuk dirinya. Ya Allah, saya titipkan, kami menitipkan iman kami dalam hidup kami ya Allah. Pertama iman. Wa inda mamati, pada saat mati kami titip iman kita. Wa ba'da mamati, bahkan setelah mati kami. Fahfadhu, jaga ya Allah. Nah ini Pak, terkait dengan ini Pak, ini dua kitab ini sama ini Pak. Zinatul Asrar dengan Risalatul Mu'awana, ini terkait.
Di akhir ratib haddad itu ada doa, itu penitipan, itu doa penutupnya ya. Penutupnya itu menitip kepada Allah, Allahumma inni astahfiduka wa nastaudi'uka adyanana, betul, wa abdanana wa anfusana wa auladina wa banatina wa dzurriyyatina wa amwalina wa kulla syai'in a'taitana. Itu semua dititip kepada Allah. Hadirin Bapak Saudara-saudara sekalian, yang namanya dititip kita tenang, Pak. Tenang kita, Pak. Kalau kita ke masjid, masjidnya besar, bawa sendal mahal, perlu penitipan nggak? Hah? Kalau nggak dititip, khawatir nggak? Khawatir nggak? Sendalnya baru, mahal lagi. Hah? Pasti noleh-noleh cari penitipan. Begitu dapat penitipan, dititip, tenang nggak? Tenang, Pak. Oh, nitip sendal aja tenang. Apalagi titip kepada Allah. Iya, pernah kejadian, Pak, sendal barunya hilang itu? Hah? Di masjid. Nah, iya. Berarti pengalaman semua ini berarti ini, Pak. Iya, di situ, Pak. Makanya astaudi'uka ya Allah. Saya titip, makanya kalau ada anak kadang-kadang sulit dinasihati apa dan sebagainya, amalkan ini, Pak. Insyaallah 20 rakaat ini, Pak. Anak kita saleh dijaga oleh Allah. Bagaimana dijaga oleh Allah? Allah ikuti anak kita itu para malaikat kemana-mana. Yang tadinya mau berbuat buruk gagal. Oh, cara Allah. Bukankah yang demikian penting? Masya Allah, 20 rakaat memang berat. Tapi lihat ini. Kemudian selanjutnya, wa nafsihi, juga dijaga dirinya. Wa dinihi, agamanya. Agama dipelihara oleh Allah. Orang kalau agamanya tidak dijaga oleh Allah, Pak, ya coba ngasal hidupnya. Betul tidak? Tidak ada kehati-hatian dalam hidupnya. Apa saja dilakukan. Itu orang yang tidak dijaga agamanya. Lihat pesan Nabi dalam doa. Apa kata Nabi? Perbaiki ya Allah agama kami. Karena agama pegangan hidup kami. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina, ismatul umur, pegangan hidup, Pak. Urusan kita itu berpegangnya kepada agama. Nah, kalau pegangannya kuat, ya aman, Pak. Kita dengan agama itu mau kemana? Mau datang, mau menuju ke suatu tempat, ada puncak di sana, kenikmatan yang sangat besar, cuman jalannya rumpil, nanjak, batu, tajam, kanan kiri jurang. Kemudian Allah titipkan kepada kita, ini pegangannya. Apa itu? Agama. Pegang itu. Hadirin. Nah, kalau pegangannya rapuh, apa namanya? Rapuh. Apuk ya. Apa namanya, Pak? Iya, gampang pecah, gampang putus. Iya, rapuh ya. Ya. Kalau pegangannya rapuh, apuk semacam itu, ya bagaimana kita berpegang, Pak? Kita naik, mau ke puncak sana, Pak, putus. Bagaimana itu? Kemana kira-kira dia? Ke jurang kanan kiri itu. Makanya ya Allah, dengan 20 rakaat agama akan dipelihara oleh Allah. Ya Allah ya Rabb. Agamanya, wa dunyahu, dunianya, wa akhiratihi, akhiratnya. Kemudian ada nih, Pak, yang dahsyat ini, wa jiranihi, tetangganya ikut dipelihara oleh Allah. Jadi saya membayangkan kalau ini lakukan begini dengan satu ini yang melakukan, tetangganya dijaga. Ada lagi yang melakukan, tetangganya dijaga. Ada satu melakukan, tetangga dijaga. Wadarihi, rumahnya juga. Wadawiratil lati haulahu. Wadawiratil lati haulahu. Rumah-rumah yang ada di sekitarnya dijaga oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya Rabb. Barangkali Bapak Saudara sekalian, memang amalan saleh kita yang semacam ini barangkali Allah masih memelihara ya. Ya, keamanan, ketentraman diberikan Allah, Pak. Coba bayangkan ini semua sekitarnya, Pak. Makanya kalau ada ini yang hadir ini 60 orang, misalnya ini lebih ini, Masya Allah 100 orang lebih ini yang hadir ini ya Rabb. Ya, itu kalau terus setiap malam kalau terus bergilir, itu ketemunya berapa bulan itu? Iya kan? Iya, berapa bulan kita, Pak?
Ya sekarang begini, ya Allah, kalau namanya misalnya dibuat semacam arisan, ya Bu, ini bukan perintah harus begitu. Arisan sholat awabin 20 rakaat antara maghrib isya. Allah ya. Ini kira-kira ada nggak yang mau dikocok keluar duluan? Kalau arisan duit, mana nariknya gede lagi. Pengen nggak dikocok keluar duluan? Jangan dikocokin keluar duluan. Minta kadang-kadang itu minta diduluin, Pak. Ada yang begitu? Ada yang begitu? Pengalaman juga berarti itu, Pak. Coba kalau arisan 20 rakaat itu minta dikeluarin duluan nggak kira-kira ini, Pak? Ya tapi masa iya pakai arisan ya enggak ya. Hadirin rahimakumullah, cuman ini ibaratnya ya, tamsilnya, perbandingannya hadirin. Kemudian yang sangat penting, akhir kehidupan kita masih akan dijaga oleh Allah. Yuhawwinullahu alaihi sakaratil maut. Sakaratil mautnya, ya Allah, akan dimudahkan oleh Allah. Tadi imam kita Ustaz, ya beliau berdoa, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya, ada doa begitu tadi, Pak. Insyaallah. Sama seperti amalan ini, Pak. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Ya Allah, selamatkan agama kami. Agama tadi dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Terusannya wa afiatan fil jasad. Tuh, minta selamat sehat jasadnya. Jasad kita, tubuh kita, diri kita dijaga oleh Allah. Insyaallah. Terkait itu, Pak. Dan seterusnya wa hawwin alaina sakaratil maut. Mudahkan sakaratil maut dengan 20 rakaat dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang sakaratil maut, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, Bapak rahimakumullah, itu ada yang sulit ya. Kata Nabi SAW, ada yang berat, ada yang susah, ada yang gampang, ada yang sebentar, ada yang lama, ada yang seolah dimainkan oleh malaikat, ada yang tersiksa luar biasa sampai-sampai dia merasakan haus yang sangat luar biasa. Saking hausnya, seolah dia minum air laut itu habis, tidak akan hilang itu hausnya. Kan ini ya kinayah, saking tersiksanya, Pak. Allah ya Rabb, itu sakaratil maut. Tapi ada lagi yang sangat mudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti mencabut rambut dari dalam tepung kering. Terasa nggak? Satu rambut dalam tepung ditarik, berat nggak itu? Susah nggak? Gampang, nggak terasa, apa namanya rambut. Ada orang ketika sakaratil maut itu semacam itu. Betapa orang fadilah la ilaha illallah, fadilah kalimat la ilaha illallah. Ada orang didatangi oleh malaikat maut, malaikat Israel, dari kaki nggak bisa nolak itu kakinya, dicabut ruhnya. Kenapa? Kakinya selalu berangkat berjamaah dan kebaikan-kebaikan. Ya, dari tangannya sering sedekah. Wajahnya sering berhadapan dengan para ulama dan Al-Quran. Menghadap Al-Quran, menolak. Diusir malaikat itu. Kesulitan malaikat datang dari mulutnya, banyak berzikir, dari telinganya mendengarkan ta'al, terus semua menolak. Sekujur tubuhnya lapor kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, hambamu si fulan seperti ini ya Allah. Oh iya, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Tulis kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di telapak tangan malaikat Israel. Ya, perlihatkan kepada hambaku itu. Kemudian malaikat Israel ini datang, nggak pakai nyabut, Pak. Itu la ilaha illallah di telapak tangan malaikat Israel diperlihatkan. Dia melihat si hamba ahli ibadah ini. Begitu melihat, merasakan kenikmatan yang sangat tinggi, nikmat yang sangat tinggi. Saking nikmatnya pada saat itu, keluarlah rohnya. Meninggal dia dalam keadaan nikmat. Pantas ada orang kadang-kadang meninggalnya senyum. Betul? Ada kan orang begitu banyak, Pak? Iya, mungkin itu yang terjadi, Pak, saking nikmatnya. Allah merzukna, Allah rizkikan pada kita semuanya. Amin, Allahumma amin. Tapi orang sakaratil maut, sehari tidak meninggal dia,
2 hari, 3 hari, sebulan kadang-kadang masih koma, masih sakaratil maut. Bahkan Bapak Saudara sekalian, ada 2 orang cerita kepada saya selama ini. Orang ini menyaksikan orang sakaratil maut. Yang pertama, itu kejadian ada orang sakaratil maut di suatu tempat, di suatu kamar, itu ditinggal, dikunci ini kamar, tinggal Pak. Sakaratil maut itu ditinggal. Kenapa? Karena menakutkan. Jadi kata orang cerita ini seperti ayam dipotong di cerita. Dia bilang, ayam kalau dipotong itu gimana itu Pak? Habis dipotong itu kan, iya kayak begitu sakaratil mautnya itu celeng. Iya celeng dia. Ya Rabb. Pelontang pelanting kayak begitu, berontak-berontak kayak begitu. Orang sakaratil maut semacam itu. Dan wajahnya menakutkan. Kunci pintunya. Diintip masih hidup, kunci lagi, diintip masih hidup, kunci lagi. Sampai mati sendirian, meninggal sendirian. Ya dan memang ya orang itu cerita memang bukan orang yang ya beriman pada Allah. Ya. Allah alam mungkin dosanya seperti apa ya. Diperlihatkan kepada kita. Sekarang kita mendengarkan ceritanya, tentu ada iktibar. Yang kedua, cucunya cerita kepada saya. Cucunya langsung cerita pada saya itu kakeknya itu. Mudah-mudahan ini bukan termasuk gibah ya, bukan gibah. Karena kalau gibah itu saya sebut namanya, di mana dia, kemudian Bapak tahu, ya itu kenapa? Karena keburukan orang meninggal tidak boleh diceritakan, betul tidak? Ya dilarang kita. Tapi ini bukan. Ini seperti cerita-cerita Nabi tentang keburukan orang-orang, dosa-dosa yang dibalik itu ada nasihat. Nah, itu silahkan. Jadi demi iktibar, demi nasihat, bukan gibah. Cucunya cerita, kakeknya waktu meninggal ini Pak, itu Masya Allah menakutkan. Itu juga sama ditinggal. Anak cucunya itu nggak mau dekat. Ditinggal, meninggalnya sendiri. Apa yang terjadi? Sudah wajahnya serem, menakutkan, menjerit, keras suaranya, tapi jeritannya persis seperti bunyi kambing. Persis seperti bunyi kambing. Kayak mana? Suara kambing gimana Pak? Ah ya itu mirip itu ya. Menakutkan. Akhirnya ditinggal. Mati sendiri dia. Kemudian saya jadi penasaran, tanya saya, emang ingat nggak apa yang dilakukan kakekmu itu waktu hidupnya apa itu? Dia cerita dia Pak, di antaranya ya mungkin dosa yang lain wallahu alam. Ya tetap kita berdoa karena seorang yang beriman mudah-mudahan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dirahmati oleh Allah. Itu cerita dia. Iya kakek saya itu Ustaz katanya. Kalau orang-orang berangkat Jumatan, hari Jumat, dia bawa kambingnya ke gunung, angon kambing. Jadi dia orang pergi Jumatan, dia bawa kambing. Orang pergi Jumat bawa kambing. Akhirnya diperlihatkan oleh Allah waktu sakaratil mautnya menjerit, suaranya persis kambing Pak. Kalau di sini kita nggak ada angon kambing, tapi hati-hati orang pergi Jumatan dia bawa motor. Jangan-jangan sakaratil mautnya bunyi kayak gimana itu? Apa ya Rabb, ya Allah ya ini mahawwin alaina yuhawwinullahu sakaratil maut. Allah akan memudahkan sakaratil mautnya. Kemudian masih ada ini yang keberapa Allah. Wa ahwalul kiamah, kesulitan hari kiamat diselamatkan oleh Allah. Wa yamurru ala syirat kalbar, lewat di syiratul mustaqim seperti petir. Wa yadkhuluhu wa yudkhilahul jannah fi zumratis siddiqin, masuk surganya satu baris dengan para siddiqin, para anbiya, para nabi, para syuhada, para salihin. Allah, hanya dengan 20 rakaat kita niatkan ya, paling tidak pernah gitu ya. Ya mudah-mudahan kalau sudah pernah kita sudah mengajukan proposal ingin fadilah keutamaan ini semuanya. Taqabbalallah, semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saya cukupkan sekian, wallahu a'lam bishawab. Ini agak panjang jadinya Pak, ingin menyelesaikan hadisnya ini ya. Ya kurang tahu dengan pertanyaan, tapi ini sudah cukup lewat terbitnya matahari ini Pak. Ya kalau tidak ada pertanyaan ya kita langsung menutupnya. Tapi kalau masih ada yang merasa penting barangkali ya nanti kalau enggak bertanya 1 bulan jadi unek-unek hati ya, ya. Atau mungkin ada penjelasan saya yang kurang jelas gitu Pak, menjadi bagian daripada
bidrul khotoya saya, wah jangan sampai Pak, menjadi benih salah saya, benih dosa saya, jangan sampai. Silahkan kalau memang masih ada yang penting barangkali Pak. Ya, cuma yang paling penting acara selesai ngaji ini kayaknya udah ditungguin di sana itu atau? Iya. Oh ya masih ada, baik silakan Pak, yang mungkin singkat ya. Ya alhamdulillah ya. Yang tidak terburu-buru barangkali Pak. Satu aja sih Ustaz. Baik. Maaf. Baik. Dari tadi saya ingin mendengar penjelasan tata caranya. Oh. Saya mau tahu lapas niatnya Pak Ustaz. Baik. Dari sholat awabin ini. Baik ya. Ya baik, alhamdulillah. Iya, mulai daripada niatnya itu bisa niat langsung disebut awabin. Usolli sunnatal awabin. Setiap rakaatnya itu sunnatal. Karena begini rahimahullah, ya betul. Terima kasih ditanya begini rahimahullah. Itu sholat awabin itu sebenarnya bisa dengan niat langsung awabin atau tidak. Semua sholat itu jatuhnya awabin. Awab itu artinya mendekatkan diri kepada Allah. Yang Allah berfirman, ni'mal abdu innahu awwab. Sebaik-baik hambaku adalah mereka yang mau mendekatkan diri kepadaku. Salat awabin, salat mendekatkan diri. Sekarang pertanyaannya, mana salat yang tidak mendekatkan diri kepada Allah? Ya berarti semua salat awabin. Tapi ada secara khusus antara maghrib dan isya. Karena ada hadisnya disebut waktunya Pak. Jadi salat ini nggak bisa dilakukan di waktu lain. Karena disebut waktunya oleh Nabi. Duha misalnya, tahajud kan ada waktunya itu. Witir itu ada waktunya Pak. Jadi dari situ. Kemudian dua rakaat yang bagus malam hari memang dua rakaat salam. Dua rakaat salam dengan tata caranya tadi itu ya. Ya, kemudian niatnya bisa sholli sunatan rakaataini lillahi taala, bisa Pak. Mutlak saja. Saya niat sholat 2 rakaat karena Allah taala. Di hatinya sebelumnya sudah ingin melakukan sholat awabin kan? Iya, silakan. Bisa itu semacam itu, 2 rakaat salam. Atau kalau yang 6 rakaat tadi bisa 2 dan 4. Ya, kalau mau yang 6. Yang 12 tetap 22. Yang 20 ya 22. Iya Pak, yang Abdul begitu. Itu ya. Ya baik ya. Ya mungkin itu dimaksud Pak. Apa masih? Iya itu ya. Ya baik. Iya Pak. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan sholat sunnah awabin itu, seandainya kita bandingkan ya. Kita tambahkan setiap hari pagi sore zikir pagi petang atau yang disebut dengan maksurat ya. Maksurat. Perlakuannya apakah setelah sholat subuh atau dan setelah sholat maghrib, itu saja. Ya. Baik, ya zikir-zikir maksurat itu panjang sekali dan itu semua berdasarkan hadis-hadis Nabi dengan fadilah keutamaan yang berbeda-beda di antara zikir satu dengan yang lainnya itu Pak. Ya kadang-kadang orang ya sebenarnya itu tidak ada lagi memang zikir pagi, zikir sore gitu ya. Memang ada yang itu silakan. Sebenarnya pagi sorenya itu kalau memang tidak disebut tepat waktunya itu terserah sebenarnya jam berapa saja Pak. Tinggal dikondisikan. Iya bagi Bapak sudah sekalian yang memang ba'da maghrib itu sudah punya amalan ya, punya wirid dan istiqamah, bilangnya istiqamah mudawamah, terus habis maghrib harus ini maghrib. Akhirnya mau melakukan yang 20 dzikirnya ini tertunda gitu ya, misalnya tertunda, tidak apa-apa, nanti dilakukan saja. Orang yang tertunda dzikir berikutnya dikodok itu masih bisa Pak, masih bisa, jadi tidak menghilangkan itu. Ya adapun keutamaannya tetap ada keutamaan masing-masing. Kalau kita baca yang ini menarik luar biasa, baca yang ini nanti menarik luar biasa ya. Itu semua Nabi bersabda semacam itu. Ya kalau memang masih bisa, ya zikir maksuratnya jangan ditinggal juga, walaupun bukan pada waktu yang biasa dilakukan. Nah mungkin bingung karena berbarengan waktunya itu barangkali Pak ya. Itu Pak, silakan. Masya Allah. Zikir maksurat itu berdasarkan hadis-hadis Nabi SAW semuanya. Baik itu ya.
Ya baik, mungkin saya cukupkan sekian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah barik lana fi hadha syahr syahri Rajab wa barik lana fi syahri Sya'ban wa ballighna Ramadan bisihhati wal afiyati was salamah fi sabahina wa naharina wa masaina wa lailatina ya Rahimu ya Rahman ya Hannan ya Mannan ya Dzal Jalali wal Ikram. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.